Di tangan Jokowi berhasil rebut kembali 4 aset negara dari tangan asing. Pak SBY 10 tahun bisa apa? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Lanjut, ada 5 perusahaan tambang lagi yang akan dibeli oleh Indonesia karena kewajiban divestasi saham itu. Ngeri kan? Ngerilah, Indonesia sekarang bukan lagi anak kecil yang bisa diam karena dikasih permen. Para mafia yang bermain komisi di masalah tambang ini dihabisi dengan menguasai mayoritas saham di perusahaan-perusahaan besar tambang itu. Maka setahap demi setahap mimpi Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, akan terwujud segera. Saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Ini proses panjang, hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun lakukan dan alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement, itu sudah sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir itu hanya ketemu kemudian tanda tangan. Ini proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport. Alot. Inilah yang bikin marah Presiden Jokowi, ekstrim sekali gitu ya. Tapi begitulah presiden yang saya tahu gitu ya. Memang langkah-langkahnya tuh selalu ekstrim. Seperti mengambil alih Freeport itu juga kan sebenarnya selama berpuluh-puluh tahun ditanyakan kepada banyak calon presiden, kapan Freeport akan diambil alih, kapan Freeport akan diambil alih. Tapi nggak pernah terjawab, baru selesai di era Pak Jokowi. Tak dipungkiri, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sejumlah aset sumber daya Indonesia yang sempat dikuasai pihak asing berhasil direbut kembali. Padahal di pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk pemerintahan mantan Presiden SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut belum sempat terwujud. Lantas, kira-kira aset asing apa aja yang berhasil direbut Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo? Langsung aja, yuk berikut 4 aset asing yang berhasil direbut kembali di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dilansir dari terkini.id, antara lain, pertama, Freeport. Pada tahun 2018, Jokowi berhasil mengembalikan kekayaan negara, yaitu tambang Grasberg Papua, dari Freeport. Kini Freeport Indonesia menguasai saham mayoritas dari Freeport, yaitu sebesar 51%. Padahal sebelumnya Indonesia hanya mendapatkan saham sebesar 9,36% saja. Pencapaian itu berhasil dilakukan setelah BUMN Tambang berhasil mencapai kesepakatan dengan Freeport MC Moran soal akuisisi saham. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat membanggakan, mengingat SBY dulu pernah mencoba menguasai saham Freeport tetapi gagal. Sementara itu, menurut tribunnews.com, Mahfud MD sempat membongkar hal ini. Dalam postingan akun Twitter pribadinya. Mahfud MD menyampaikan bahwa Freeport 8, setelah keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Freeport masih ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya, akan tetapi gagal, selalu diancam akan diarbitrasikan. Di samping awalnya pemerintahan Jokowi kesulitan, namun akhirnya Indonesia bisa memiliki 51% saham. Yang kedua, Blok Rokan. Aset asing di Indonesia berikutnya yang berhasil direbut kembali oleh Presiden Joko Widodo adalah Blok Rokan atau blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Melansir CNBC-Indonesia.com, Blok Rokan dulunya dikuasai oleh perusahaan tambang raksasa dari Amerika Serikat, yaitu Chevron. Namun, pada tahun 2018, Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina setelah tahun 2021 hingga 2041. Karena proposal Pertamina yang lebih bagus daripada Chevron. Adapun hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada Kabinet Kerja Jokowi, Archandra Tahar. Yang ketiga, PT Newmont, Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan tambang asal Amerika Serikat
yang melakukan pertambangan di daerah Nusa Tenggara Barat. Dilansir dari merdeka.com, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara itu kini berhasil diambil alih oleh Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan Newmont, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara ini diambil alih semuanya oleh pengusaha nasional. Setelah diambil alih, Newmont Nusa Tenggara pun kemudian diubah nama perusahaannya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Yang keempat, Blok Mahakam. Aset asing di Indonesia terakhir yang berhasil diambil alih di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Blok Mahakam. Blok Mahakam merupakan blok migas di Kalimantan Timur yang telah lama dikuasai oleh perusahaan Perancis, INP. Dilansir dari cnbcindonesia.com, Presiden Jokowi menyatakan, Blok Mahakam kini telah diambil kembali oleh Indonesia setelah puluhan tahun dikuasai Perancis pihak asing. Ia pun menyerahkan kekuasaan Blok Mahakam ke Pertamina pada tahun 2018. Wow, kinerja Jokowi yang begitu nyata dan menghasilkan sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Presiden Jokowi adalah tipikal manusia yang berbakti, jiwa dan raganya untuk negeri ini. Tidak hanya sekedar berbicara mengaku patriot dan nasionalis tanpa berbuat apa-apa. Namun masih ada saja yang mencibir dan mendeskripsikan Jokowi sebagai presiden. Siapa lagi yang berkelakuan seperti itu kalau bukan tetangga sebelah yang cuma sibuk pencitraan doang tanpa bekerja keras? Gak takut kualat apa tuh orang? Sudah bukan hal yang aneh loh jika hasil kerja Pak Jokowi dianggap tidak ada oleh tetangga sebelah. Sekarang menjadi waktu yang tepat untuk bersuara bahwa pembangunan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya, pembangunan yang seharusnya dilakukan di zaman-zaman sebelumnya bisa diselesaikan dan digunakan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di bawah ya.